Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini akan disampaikan pembahasan mengenai komparasi risiko bank syariah versus bank konvensional. Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan risiko dan return. Bank syariah dan bank konvensional adalah salah satu unit bisnis. Oleh karena itu, bank syariah dan bank konvensional juga menghadapi risiko yang ada dalam industri perbankan, yaitu risiko pasar, kredit, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategi, dan ekuitas. Komponen risiko pasar dapat dikelompokkan sebagai risiko tingkat suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko harga. Namun karena karakteristik spesifik dari transaksi bank syariah yang kontrak transaksinya tidak didasarkan tingkat suku bunga, maka risiko perubahan tingkat suku bunga bukan merupakan komponen risiko pasar yang dihadapi bank syariah. Oleh karena itu, pembahasan ini akan membahas perbandingan risiko pada bank syariah dengan bank konvensional. Yang pertama, risiko kredit atau credit risk adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya. Pada bank umum, pembiayaan disebut pinjaman, sementara di bank syariah disebut pembiayaan. Sedangkan untuk balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga, interest loan, atau deposit dalam persentase yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada bank syariah, tingkat balas jasa terukur oleh sistem bagi hasil dari usaha. Selain itu, persyaratan pengajuan kredit pada perbankan syariah lebih ketat dari pada perbankan konvensional, sehingga risiko kredit dari perbankan syariah lebih kecil daripada perbankan konvensional. Oleh sebab itu, pada sisi kredit dalam aturan syariah, bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli murabahah. Mekanisme seperti itu akan mencegah kemungkinan dana kredit digunakan untuk transaksi spekulasi atau untuk jual beli falas. Jika terjadi default, bank mudah mendapatkan dananya kembali karena ada aset yang nilainya jelas berupa sejumlah kredit yang dikucurkan. Dalam bank syariah, karakter nasabah personal guarantee lebih dinomorsatukan ketimbang cover garansi berupa aset. Dengan demikian, debitur yang dinilai tidak cacat hukum dan kegiatan usahanya berjalan baik akan mendapat prioritas. Oleh karena itu, risiko bank syariah sebetulnya lebih kecil dibanding bank konvensional. Bank syariah tidak akan mengalami negatif spread karena dari dana yang dikucurkan untuk pembiayaan akan diperoleh pendapatan, bukan bunga seperti di bank biasa. Yang kedua, risiko pasar. Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portfolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar.
Pada perbankan syariah tidak terdapat risiko pasar dikarenakan perbankan syariah tidak melandaskan operasionalnya berdasarkan risiko pasar. Risiko likuiditas. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu aset dan liabilitas. Apabila bank menahan aset seperti surat-surat berharga yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka risiko likuiditas bisa lebih rendah. Sementara menahan aset dalam bentuk surat-surat berharga membatasi pendapatan karena tidak dapat memperoleh tingkat penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan. Faktor kuncinya adalah bank tidak dapat leluasa memaksimumkan pendapatan karena adanya desakan kebutuhan likuiditas. Oleh karena itu, bank harus memperhatikan jumlah likuiditas yang tepat. Terlalu banyak likuiditas akan mengorbankan tingkat pendapatan dan terlalu sedikit akan berpotensi untuk meminjam dana dengan harga yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yang akan berakibat meningkatnya biaya dan akhirnya menurunkan profitabilitas. Pada bank syariah, dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan deposito pada bank konvensional, di mana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja si nasabah membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memenuhinya. Akibatnya dana titipan menjadi sangat liquid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Karena pengendapan dananya tidak lama alias cuma titipan, maka bank boleh saja tidak memberikan imbal hasil. Sedangkan jika dana nasabah tersebut diinvestasikan, maka karena konsep investasi adalah usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, di dalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian. Maka antara nasabah dan banknya sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko. Yang keempat, risiko operasional atau operasionalis. Menurut definisi Basel Committee, risiko operasional adalah risiko akibat dari kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini lebih dekat dengan kesalahan manusiawi, human error. Adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko operasional. Yang kelima, risiko hukum. Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum,
ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau lemahnya perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko hukum. Yang keenam, risiko reputasi. Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko reputasi. Yang ketujuh adalah risiko strategik. Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko strategik. Yang kedelapan, risiko kepatuhan. Risiko yang disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko kepatuhan. Demikian guys, itu tadi komparasi risiko bank syariah dengan bank konvensional. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.